Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dawud Salami dengan NIM 23124 dari perwakilan kelompok 1 kelas PPLD. Di sini saya akan menjelaskan proyek aplikasi yang telah saya buat, yakni Thailand and the Forgotten Region. Terus mungkin akan saya jelaskan untuk full video gameplay ini terlebih dahulu, lalu saya akan jelaskan beberapa fitur-fitur dan sistem bagaimana cara kerja dari game Thailand and the Forgotten Region ini. Jadi langsung saja kita masuk. Jadi ketika aplikasinya itu terbuka, maka akan menampilkan sebuah main menu yang dapat ada sebuah level, yakni judul dari game tersebut, lalu ada 3 tombol button yang nantinya bisa kita klik. Jadi contohnya itu ketika kita klik tombol atau button exit ini, maka akan keluar dari game ini. Lalu untuk bagian tombol settings itu akan mem-pop up sebuah panel setting yang berisikan beberapa audio control, contohnya itu musik dan effects. Jadi untuk audio control musik ini digunakan untuk mengatur sebuah background musik. Jadi kita tinggal jika ingin mengecilkan, maka kita geser ke sebelah kiri. Lalu text ini digunakan untuk audio control suara slash bintang, lalu ada step kaki dari karakter dialognya, lalu mungkin ada beberapa yang lainnya. Kembali untuk bagian button start game itu jika kita klik maka akan berpindah scan ke intro scan atau prolog. Di sini itu terdapat cerita awal, kita tinggal scroll atau kita geser ke atas atau ke bawah. Lalu ada misi awalnya yang mengumpulkan 5 indikator slime di hutan. Kita klik tombol next, lalu ada cara untuk bermain. Jadi beberapa tombol yang kita bisa gunakan di game ini itu ada tombol arrow untuk bergerak ke layarnya, lalu ada tombol E untuk menyerang menggunakan pedang itu, lalu tombol F digunakan untuk interaksi sebuah objek yang ada di game ini, lalu ada tombol B untuk membuka sebuah inventory. Klik kanan mouse itu digunakan untuk men-select atau menggunakan item di dalam inventory ini, lalu tombol escape itu untuk mempause atau mem-pop up pause menu. Jadi kita klik OK. Nah, di sini kita kecilkan dulu suaranya. Nah, lanjutnya di sini untuk kita ada di dunia pertama, yakni level pertama hutan. Jadi di sini itu ada time yang akan berjalan setelah kita memasuki dunia pertama ini. Lalu di sini ada player Thailand, itu kita bisa gerakkan menggunakan tombol arrow ini. Lalu ada tombol E untuk menyerang, tombol B untuk membuka sebuah inventory, dan nantinya akan ada beberapa item masuk ke sini. Lalu ada di bagian atas kiri itu ada tombol sebuah icon menu. Jika kita klik bagian tombol escape, maka akan membuka sebuah pop-up panel pause menu yang berisikan tiga button.
Ini bagian settings itu seperti tadi untuk berisikan audio control. Lalu untuk bagian resume ini maka gamenya itu akan berjalan, yang tadinya itu berhenti. Contohnya tadi menit 1 lebih 2 detik, jika kita klik resume maka akan berjalan lagi, dan tadinya itu berhenti. Lalu untuk tombol main menu itu kita kembali ke bagian main menu utama, kita kembali. Terus ada tadi ini di bawah kaki itu tadi sebelumnya itu kan warna hijau, tidak berwarna hijau. Tadi kita bersentuhan dengan ini, yakni checkpoint atau banner checkpoint, maka akan berganti berwarna hijau yang akan menyimpan koordinat ketika kita game over atau mati diserang oleh monster ini. Lalu di atas ada sebuah peti atau chest, jika kita klik tombol F maka akan membuka peti tersebut, dan item yang ada di dalamnya tadi itu akan masuk ke dalam inventory. Nah, ini ada health point, health potion. Lalu terus kita akan menyerang sebuah slime. Jika kita dekati maka slime tersebut akan mengikuti kita serang untuk mendapatkan item core, inti core slime. Jadi kita tinggal bersentuhan dengan item tersebut maka akan masuk ke dalam inventory. Nah, kita kumpulkan terlebih dahulu di core slime ini sebanyak 5 kali. Nah, itu tadi kita kalah karena barnya itu kita kehabisan atau 0, maka akan mempop up scan game over. Jadi di sini ada dua pilihan, yakni ada yes atau no. Jika kita ingin bermain lagi maka kita tinggal klik yes, jika tidak maka kita akan kembali ke main menu. Karena jika kita ingin lanjut maka yes. Lanjut kita serang untuk mengumpulkan record lainnya. Dan karena kita kehabisan reward, kita tinggal mengklik potion ini. Nah, maka akan menambah reward tadi. Nah, reward kita full, kita serang lagi. Karena inti core slime kita sudah 5, maka kita lanjut ke level selanjutnya. Kita sentuh banner point ini akan berganti warna hijau. Ini monster di level 2 ini akan mengedrop sebuah item health potion. Kita ambil lagi. Di sini ada sebuah peti, kita buka, itu akan mendapatkan sebuah kunci yang akan digunakan nantinya untuk membuka sebuah dungeon door. Lalu ke level 3 kita cari peti ini, kita buka dan mendapatkan sebuah key event fragment. Kita serang. Kita biarkan saja, itu sama saja tadi, nanti akan mengedrop item dan potion. Kita ambil lagi. Ya, di sini karena kita ingin ke level selanjutnya namun terhalang dengan pintu ini, yakni dungeon door ini, kita perlu mengklik
F, tombol F, maka akan terbuka dengan syarat kita harus memiliki 3 item key fragment di dalam inventory kita. Kita klik F, maka akan terbuka dan kita bisa melewati ini. Lanjut ke bagian level 5 atau terakhir, melawan boss. Kita ambil terlebih dahulu item di dalam sini. Nah, di sini itu ada boss. Kita tinggal lawan saja. Nah, kita menang, maka akan berganti scan ke dalam scan victory scan. Ini ada level panel level win, lalu ada skornya yang tadi waktu yang terus berjalan tadi kita menang di menit 4 36 detik. Terus ada tombol back to main menu. Kita akan kembali ke bagian main menu utama kita. Jadi seperti itu full gameplay yang saya buat ini. Seperti lanjut ke bagian penjelasan. Mungkin bagian pertama main menu. Jadi untuk main menunya itu tampilannya akan seperti ini saat gamenya itu dibuka pertama kali. Jadi di sini itu saya ada sebuah panel yang berisikan sebuah gambar dari assistant game ini, lalu ada label ini untuk teks judul game ini, lalu ada 3 button yang dijadikan menjadi satu, yakni main buttons. Itu ada start game, settings, dan exit. Jadi ketika tombol start game itu diklik, maka di sini itu disambungkan menggunakan koneksi Node. Di sini jika tombol buttonnya itu di press, maka akan berganti scan ke intro story atau di bagian prolog gitu. Intro story. Nah, ini akan menampilkan sebuah scan ini. Kembali ke bagian menu tadi itu. Terus untuk bagian tombol exit itu jika diklik maka akan langsung keluar menggunakan perintah get lalu quit. Lalu bagian tombol settings jika diklik maka akan mempop up panel settings, contohnya ini. Nah, awalnya kan seperti ini. Jika diklik tombol settings maka ketika tombol ini itu akan hilang dan akan berganti menjadi panel settings. Jadi contohnya itu seperti ini. Tombol main button, ketika tombol itu akan hilang lalu akan mempop up panel settings. Nah, seperti itu. Terus perintah fungsi yang saya gunakan itu adalah visible atau ya dari bawaan ini kotak. Lalu di bagian audio control musik tadi itu menggunakan oscillator, ya, ini untuk digunakan untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Jadi di bagian audio control ini itu di sini saya menggunakan perintah linear to dB. Ini di bagian audio control itu di bagian audio control ini untuk noise volume-nya itu saya ubah menjadi 1. Itu akan di-convert menggunakan linear to dB ini agar suaranya itu tidak terlalu besar. Nah, seperti itu, sama seperti audio control SPX ini. Itu sama aja. Lalu jika tombol back itu diklik maka akan
berubah kembali main buttons-nya itu akan tampil dan seperti ini. Nah, tadi di bagian fungsi tadi itu jika di bagian tampilan pertama main menu tadi itu akan langsung menyetel audio stream player, dikarenakan ada sebuah kondisi di mana jika audio stream playernya itu tidak ada yang berjalan, maka bagian audio stream player ini akan dijalankan. Jadi di sini saya menggunakan EST dari Stardew Valley. Nah, seperti itu mungkin bagian main menunya. Lanjut ketika tombol start gamenya itu diklik, maka akan berubah ke bagian intro story ini. Nah, bagian intro story ini saya menggunakan rich text label, digunakan untuk mengisi sebuah teks, namun ada sebuah scroll bar yang digunakan untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Ini seperti ini saja. Ini menggunakan kanvas itu agar bisa menampilkan langsung di atas layar sebuah dunia. Di belakangnya itu harusnya tampilan dunia. Mungkin seperti itu. Lalu ada tombol button next, itu akan lanjut ke bagian ini scan how to play. Nah, di bagian scan how to play itu ada beberapa note itu bisikan. Contohnya di bagian box itu untuk agar tidak terlalu amburadul nantinya. Lalu ada box container, itu akan digunakan untuk mengatur agar ininya itu ada sebelah kiri dan kanan. Kalau box itu kan ada vertikal agar atas, bagian atas bawah. Lalu di bagian hotbox container itu berisikan ada texture rack dan label. Bagian texture rack itu untuk gambarnya seperti arrow-nya, lalu ada tombol E, F, B, lalu mouse klik kiri, ada escape-nya. Bagian label untuk teks seperti itu. Untuk bagian scan how to play dan intro story. Lanjut ketika tombol OK-nya itu diklik, maka akan ke scan dunia pertama, yakni dunia pertama itu map dan tahu level pertama dari game ini. Jadi untuk pertama itu ada sebuah ini collision polygon, itu digunakan untuk agar player ini Dylan itu jika mungkin tidak bisa ke arah bagian kiri atau cuma hanya bisa nabrak di bagian collision polygon ini. Jadi tidak bisa ke bagian kiri maupun ke kanan. Bisa saya gunakan seperti menggunakan ini art dinding, tapi dikarenakan ini dunia pertama, jadi saya pakai polygon saja agar tidak kemana-mana playernya. Lalu di bagian dunia pertama itu ada dunia transisi point, itu digunakan untuk mengubah transisi ke dunia kedua, yakni menggunakan collision shape. Jadi ketika playernya itu bersentuhan dengan collision shape-nya, itu akan otomatis berpindah scan ke dunia 2 atau masuk ke dungeon kedua atau dungeon pertama. Nah, di sini ada beberapa item seperti peti, lalu ada banner
checkpoint, lalu ada 5 monster, yakni slime. Ini slime 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu. Untuk tampilan UI-nya itu ada ini bagian HUD atau icon menu. Jadi di bagian icon menu tadi kan digunakan untuk pause menu. Lalu ada time score ini ketika dunia pertama masuk maka time score-nya itu akan berjalan secara otomatis. Lalu tadi bagian HUD jika tombol escape ditekan maka akan pop up ini pause menu. Nah, seperti itu bagian pause menu. Terus ketika dunia pertama masuk maka otomatis akan menjalankan audio stream player. Ini di sini saya menggunakan bagian diagonal di mapnya. Seperti itu bagian dunia pertama. Ini masih ada beberapa objek seperti pohon, batu, dan ada beberapa yang lain. Lanjut mungkin bagian player. Jadi di sini untuk bagian player itu terdapat ada 2 collision state, yakni collision state pertama mungkin bagian player hitbox terlebih dahulu, itu digunakan untuk ketika player bersentuhan dengan monster maka bar dari player ini itu akan image atau berkurang. Lalu untuk bagian collision kedua itu adalah injection komponen, digunakan untuk ketika playernya itu mengklik objek yang bisa diklik menggunakan tombol F maka akan bergerak, akan berinteraksi dengan objek tersebut. Lalu bagian collision set ketiga ini digunakan agar tidak bisa bersentuhan dengan objek seperti pohon, contohnya seperti ini. Kita kecilkan terlebih dahulu suaranya. Untuk bagian collision set ketiga ini itu agar tidak bertabrakan dengan pohon. Nah, tidak bisa bergerak, atau tadinya bagian sebelah kiri ini itu tidak bisa dilewati. Nah, seperti batu ini dan pohon dan lain-lain. Seperti itu. Terus fitur untuk ini itu tadi ini menggunakan tombol arrow untuk bergerak, lalu tombol E untuk menyerang, lalu untuk tombol B itu untuk membuka inventory, dan tombol F untuk ini untuk berinteraksi dengan objek. Contohnya seperti ini, kita klik F maka akan berjalan petinya itu, itemnya itu akan berpindah ke dalam inventory player. Lalu mungkin di bagian player mungkin untuk damage dari playernya itu adalah 25, terus hit-nya itu adalah 100, lalu kemudian seperti ini untuk kebingan dari gerakan dan animasi foreign dari ini dari playernya ini. Oke, seperti itu untuk playernya. Sebelumnya untuk build-nya tadi, jika build-nya itu full maka akan menampilkan build-nya itu akan di lebih solid daripada HP-nya itu berkurang, seperti contohnya. Nah,
Hidupnya itu jika full maka warnanya itu lebih terang, jika tekanan minus maka akan agak terwarna lebarnya. Mungkin seperti itu. Sekian saja untuk bagian respon ketika uh, ketika lebarnya itu minus, akan sampai lebarnya maka akan berganti scan ke gain over scan. Gain over scan itu gain over scan. Nah, di bagian gain over scan itu ada beberapa node. Contohnya ini kalau untuk bagian backgroundnya itu warnanya hitam, panel dan lain sebagainya. Ya, seperti sebelumnya gambar badannya itu jika diklik bagian yes maka akan lanjut bermain lagi, namun akan kembali ke bagian checkpoint. Nah, kembali ke banner checkpoint. Mungkin seperti itu untuk playernya. Lanjut untuk fitur checkpoint itu di sini. Bagian fitur checkpoint ini itu terdapat ada sebuah banner untuk checkpointnya, lalu ada area 2D dan yang bersihkan dengan collision set, dimana untuk collision setnya ini ketika player bersentuhan dengan collision set tadi itu akan berganti warna menjadi hijau, jadi menggunakan function update seperti ini. Update checkpoint ini jika bersentuh dengan player tadi itu berganti menjadi hijau atau aktif, atau putih itu adalah aktif atau belum aktif atau tidak menyimpan koordinat untuk respon tadi. Itu untuk checkpointnya. Mungkin tadi jika bagian respon player. Nah, ini untuk bagian respon. Di bagian scan lain itu bersihkan global scan yaitu dunia yang saat ini. Terus di bagian vektor 99 ini itu digunakan agar koordinatnya itu sesuai dengan checkpoint. Mungkin seperti itu. Seperti ini sistem dari responnya. Ini jadi game overnya tadi. Game over akan berganti ke bagian game over. Mungkin seperti itu untuk fitur checkpoint. Lanjut ke bagian fitur peti. Di sini ada collision set tadi. Jika bersentuhan dengan player maka akan berinteraksi, lalu ada speed, ada dua frame, yakni frame peti tertutup dan terbuka. Lalu ada animasinya, lalu untuk seperti itu. Terus di bagian peti ini itu terdapat item yang disimpan, contohnya tadi bagian peti saja, bagian dunia saja. Di bagian peti ini itu terdapat 3 item, yakni present trace tadi untuk menghil lebar dari player. Nah, di bagian peti ini seperti ini pertimbangannya. Ketika player menekan tombol interaksi tombol F atau peti maka function interact akan dijalankan,
Lalu function spawn ini agar item yang ada berada di dalam peti itu akan keluar dan akan langsung bergerak otomatis ke player. Contohnya ini. Kita klik ya, maka akan bergerak langsung dan masuk ke bagian itu. Mungkin seperti itu bagian peti ini untuk fitur peti. Masuk ke bagian fitur enemy, jadi di bagian enemy atau monster musuh dari player Thailand dari game ini itu di sini itu saya membuat sebuah kerangka dasar untuk beberapa macam monster yang ada di dunia tersebut. Contohnya itu saya duplikat enemy base ini menjadi slang, bedrock, demon, dan samurai. Nah, di bagian enemy base ini itu jika kita merubah apa itu nanti akan mengikuti semuanya itu akan mengikut ini akan ikut berubah di bagian enemy base contohnya itu. Nah, di bagian ini detection area atau closing set bagian luar ini itu ini digunakan untuk ketika player masuk area closing set ini maka player untuk enemy atau musuhnya itu akan mengikuti player tersebut. Jadi itu adalah fitur untuk enemy-nya itu mengikuti playernya. Nah, dipakai ini jika playernya itu bersentuhan dengan collision set detection area maka akan selainnya itu akan mengikuti kita. Nah, itu akan mengikuti kita. Terus di bagian collision set ke bagian agak dekat dengan selainnya itu digunakan untuk enemy hitbox. Jadi di bagian enemy hitbox itu kita ketika kita mengklik E atau menyerang di bagian hitbox tersebut maka lebar dari serum tersebut akan minus seperti itu. Terus di bagian closing set bagian paling dekat dengan frame-nya itu digunakan untuk agar tidak agar bertabrakan dengan player. Jadi tidak saling timbang tindih. Mungkin seperti itu. Terus tadi menggunakan enemy hitbox-nya itu jika bersentuhan dengan player itu maka lebar dari playernya itu akan ikut minus. Jadi di bagian ini itu kekurangannya itu adalah semua monster itu mengikuti sistem ini. Jadi dikarenakan aset dari monsternya itu tidak memiliki frame frame attack atau menyerang. Jadinya saya menggunakan sistem ini dikarenakan itu tadi tidak ada frame untuk menyerang bagian beberapa monster ini. Jadi saya akali jika bersentuhan dengan player maka playernya ya filter dari playernya itu minus. Ya, tadi ini detection areanya itu lalu ada hitbox dan interaksi dengan playernya mungkin seperti itu dan kita ya seperti itu untuk fitur enemy base.
enemy dari lanjut ke bagian fitur drop item dan collectible. Jadi di bagian drop item itu ketika player berhasil mengalahkan lawan atau musuh enemy, maka sebuah function dari spawn drop ini akan dijalankan, dimana contohnya ini bagian selain itu saya sudah siapkan sebuah item yakni slinger. Itu ketika playernya itu berhasil mengalahkannya, maka akan mengedrop sebuah item ini apa Inticore Slam atau Slam Core tadi. Terus kemudian sini itu karena ada sebuah action area atau collection set yang jadi item ini dan juga ada di player dan bersentuhan itu, maka akan diambil dan masuk ke inventory. Nah, seperti itu untuk item drop dan collectible-nya. Itu di collectible tadi. Untuk fitur victory scan itu dimana ketika bos samurai ini itu dikalahkan, maka akan menampilkan victory scan. Jadi victory scan. Nah, ini yang berisikan label you win, lalu ada skor, lalu ada waktu yang ditampilkan ketika mengalahkan bos tadi, lalu ada back to main menu. Terus di sini itu dikarenakan beberapa enemy, yakni contohnya samurai itu adalah dari anakan dari atau duplikat dari enemy base itu sama dengan yang lainnya, maka jika misal jika mengalahkan slamnya itu bisa saja menampilkan victory scan. Nah, itu saya akali dengan di sini bagian samurai itu saya bagian dunia 5 saja. Di node samurai ini saya on-kan bagian fitur esports, dimana untuk fitur esports ini itu ada tadi bagian fitur esports itu ketika tadi node samurai monster samurainya itu dikalahkan, maka akan mempop up bagian victory screen ini. Jadinya beberapa enemy yang sudah dikalahkan ini itu tidak akan mempop up atau merubah ke scan victory scan tadi. Nah, ini jika dinyalakan, maka dinyalakan terus samurai ini dikalahkan, maka victory screen-nya itu akan berjalan atau berganti ke victory screen ini. Nah, seperti itu untuk sistem dari victory scan. Itu saja beberapa fitur yang ada di game Thailand and the Forgotten Dungeon ini. Mungkin kedepannya akan ada beberapa update terbaru atau yang lainnya. Lalu jika dibilang dengan apakah sesuai dengan GTD, itu saya cukup yakin bahwa sesuai dengan laporan dari GTD di UTS kemarin. Lalu mungkin akan ada penambahan seperti contohnya di bagian enemy tadi. Di bagian enemy itu dikarenakan sistem menyerang dari monsternya itu adalah bersentuhan langsung dengan player atau relationship-nya player dengan relationship-nya enemy ini, itu dikarenakan tidak ada
frame atau ya frame attack dari beberapa enemy. Jadi ah, mungkin itu, dan terus kemudian ada penambahan di bagian ini door. Jadi tadi kan misal jika memiliki dua key fragment di dalam inventory, itu akan mempop up apa atau ah, door-nya itu tidak akan berinteraksi atau tidak mau terbuka. Itu dikarenakan membutuhkan 3 key fragment. Nah, itu mungkin akan saya tambahkan sebuah dialog. Contohnya yakni seperti ketika player membawa hanya hanya membawa dua key fragment, lalu menginteraksi door ini atau mengklik F, maka sebuah scan dialog mungkin itu ada tulisan atau teks membutuhkan 3 key fragment. Terus eh, kamu hanya memiliki 2 key fragment seperti di bagian output tadi. Itu saja. Eh, mungkin itu ingin saya buat, namun dikarenakan masalah waktu jadi saya skip saja. Ya, mungkin gara-gara ini saja kebingungan, atau ya mungkin orang lain mungkin akan bingung kenapa kok tidak terbuka, mungkin seperti itu ya. Lalu di bagian dunia 5 itu setelah mengalahkan bos samurai, mungkin sebelum masuk ke bagian victory scan ya, itu saya tambahkan sebuah scan untuk cerita akhir atau epilog ya, epilog kalau nggak salah. Itu mungkin sebuah cerita apakah Thailandnya itu kenapa atau apa. Itu ya mungkin Thailandnya itu apa hmm, menjadi bos terakhir, mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itulah saya tambahkan sebuah scan nantinya. Mungkin itu saja kekurangan yang ada di dalam game ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan saya belibet atau apa-apa. Saya minta maaf. Wassalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.